Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin duduknya dirapikan. Jika ada sampah di bawah, tolong diambil karena kebersihan sebagian. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Nih, selesai. Sekarang Ibu akan mengabsen ya. Jika ada temannya yang tidak hadir, tolong ditanyakan. Dinda Rahmawati, Hasna Gautunada, Septia Ilustari, Isna Maulina. Baik, hadir semua ya. Alhamdulillah kalau begitu ya. Ya, di sini Ibu akan memberikan sebuah gambaran materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ayo dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Masih hidupkah saya besok? Mari perbaiki diri dari sekarang. Kamu tidak perlu menunggu waktu yang tepat untuk berubah. Kematian tidak akan menunggu kamu untuk berubah. Ada yang tahu makna dari bacaan dan gambar tersebut? Tidak boleh. Ibu sedikit akan menjelaskan ya materi kita pada hari ini. Setiap manusia pasti melakukan salah dan dosa. Tidak ada manusia di bumi ini yang luput dari kedua hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu maaf selebar-lebarnya bagi hamba yang sadar diri dan menyesali perbuatan yang pernah dilakukan. Menyadari kesalahan itu disebut dosa. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi manusia yang menyadari akan kesalahan itu disebut bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Materi yang kita bahas hari ini tentang taubat. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang pengertian taubat, hakikat taubat, jenis dan syarat taubat. Kalau kita masih ada waktu, kita akan membahas dengan kedudukan taubat sebagai fondasi perjalanan rohani dan hikmahnya. Baik. Di sini ada pengertian taubat. Secara bahasa, taubat berasal dari bahasa Arab yaitu tawaba yang bermakna penyesalan atau kembali. Dikatakan penyesalan karena orang yang bertaubat senantiasa menyesali atas kesalahan dan kekhilaafannya, sedangkan makna kembali menunjukkan komitmen orang yang bertaubat untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Isnun tari, tolong diperhatikan. Bu. Secara terminologi, tobat diartikan seperti berikut. Menurut Imam Al-Ghazali, yaitu kembali mengikuti jalan yang benar setelah menempuh jalan yang jelek. Dan yang kedua, dan menurut Hasbi Asyidiki, yaitu berpindah dari keadaan dibenci dan dikutuk oleh Allah kepada keadaan yang di diri. Ulang. Nah, yang diri. Yang kedua, menurut Hasbi As-Sidiki, yaitu berpindah dari keadaan dibenci dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keadaan yang diridhoi dan dicintainya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertobat kepada semua umat manusia yang telah melakukan dosa. Baik, di sini ada surat Al-Baqarah ayat 222. Ibu ingin kalian membacakannya bersama-sama. Ayo ketua kelas dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
dosa-dosanya yang dilakukan di masa lalu dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi di masa mendatang. Diartikan pula dengan sebenar-benarnya taubat atau semurni-murni yang tobat. Kalau yang namanya sebenar-benarnya taubat atau semurni-murni yang tobat disebut dengan taubat apa? Taubat nasuha. Baik, di sini ada jenis dan cara taubat. Untuk saudari Hasna bisa membacakannya yang nomor 1. Satu, taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 cara dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan apabila maksud itu di antara manusia dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak sesama manusia atau Adam, yaitu yang pertama meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, yang kedua menyesali perbuatan manusia yang telah dilakukan, ketiga berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Apabila tidak terpenuhi ketiga syarat di atas, maka tidak sah taubatnya. Baik. Ada yang namanya taubat menyangkut dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada apa? Meninggalkan Perilaku dosa itu sendiri, Itu ada menyesali perbuatan maksiat, yang telah dilakukan, dan yang ketiga ada berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Nah, itu adalah taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Dan yang kedua juga ada yang namanya dosa terhadap sesama manusia. Yang pertama ada apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan harta tersebut. Dan yang kedua ada apabila menyangkut non materi seperti pernah memfitnah, menggunjing atau bergibah dan lainnya, maka hendaklah meminta maaf kepada yang bersangkutan. Baik. Dalam pelaksanaannya ada beberapa cara yang dapat dimasukkan dalam bentuk taubat. Yang pertama ada taubat secara lisan dan taubat dalam hati. Maksud dari taubat secara lisan itu kita bisa dengan menyebut Astagfirullahaladzim. Nah, yang artinya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Dan maksud dari taubat dalam hati itu mengulang kembali tindakan atau perbuatan yang melanggar Allah Subhanahu wa taala. Setelah penjelasan tersebut, apa ada yang ingin dipertanyakan? Oke, baik. Di sini Ibu mempunyai pertanyaan. Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk membaca materi yang tadi agar Ibu memilih acak untuk menjawab pertanyaan yang ada di depan. Baik, 5 menit dari sekarang. Dah selesai? Selesai. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubatnya perbuatan sesungguhnya. Taubat dosa. Ya, baik. Yang kedua ada sebutkan apa yang dimaksud dalam bentuk taubat. Tidak. Kedua, taubat secara lisan dan taubat dalam hati. Secara lisan atau disebut secara formal itu dengan mengucap kalimat istighfar astagfirullahaladzim, dan taubat dalam hati bentuk komitmen dalam diri untuk tidak mengulang kembali. Ya, baik, betul. Beri tepuk tangan untuk kita. Ibu akan memberikan contoh dan Ibu akan menunjuk kalian untuk menjawab apa yang telah Ibu contohkan agar kamu bisa menyimpulkan makna dari materi kita pada hari ini. Ya, baik. Ada seseorang yang hidup dalam gemerlap malam yang bisa kita sebut dengan wanita malam. Selama ia hidup, ia merasa gelisah akan perbuatan ia selama ini. Tetapi dalam hidupnya, dalam hati kecilnya pula, ia ingin keluar dari pekerjaan tersebut. Namun ia ragu karena faktor ekonomi. Bisa tergantung karena dengan cara itu ia bisa
keluarganya. Dari contoh yang Ibu berikan, Ibu ingin kalian menyimpuli maksud dari cerita tersebut. Dia terpaksa bekerja haram buat keluarganya, Bu. Ya, apa lagi? Dinda? Maksud dari Maksudnya itu mungkin kayak dia itu kita dalam hati kecilnya mungkin mau keluar dari lingkungan tersebut. Nah mungkin caranya itu bisa dari keluarganya, dia akan keluar dari zona nyaman itu, dari zona keluarganya itu mungkin ke temannya yang mungkin yang baik, yang ada jangan di lingkungan tersebut, kayak apa ya, kayak memiliki pengaruh Bagi orang itu. ya. ya, Jadi intinya yang terlepas dari lingkungan tersebut kayak Taubat. Pak Ustadz juga bisa juga. Intinya taubat, Bu. Jadi inti dari contoh yang Ibu telah jelaskan itu, dia harus keluar dari zona nyamannya, walaupun itu dengan mencari nafkah dengan cara yang tidak baik, mungkin dia bisa keluar dari lingkungannya yang tidak baik, bisa pindah ke lingkungan yang baik dan mengajak kepada Allah dan meminta maaf kepada Allah. Taubat, Bu. Ya, baik. Dan terakhir kesimpulan. Untuk Saudari Hasna bisa membacakan kesimpulan materi pada hari ini. Kesimpulannya itu kita bisa mempelajari hikmah taubat. Hikmah taubat yang pertama itu adalah taubat akan membawa kita ke kesuksesan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an pada surat An-Nur ayat 31. Contoh kesuksesannya itu adalah akan didapat ialah kekayaan anak-anak, peningkatan produktivitas dan keberkahan. Jadi jika kita bertaubat, maka Allah akan menambah kekayaan kita, menjaga anak-anak kita dan meningkatkan derajat kita dan meningkatkan produktivitas dan keberkahan. Ya, baik. Terima kasih Beliau Vlogs untuk Hasna.